wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Hanifah. Dari sini saya akan membacakan sebuah kultum yang berjudul 7 Fokus Kehidupan. Ketika seseorang ditanya apakah fokus kehidupanmu, kebanyakan menjawab untuk kaya, untuk cinta, untuk membahagiakan orang lain, atau kadang juga ada yang bilang untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu apakah jawaban-jawaban itu salah? Tentu tidak. Namun jawaban-jawaban itu sesungguhnya kurang spesifik. Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan begitu spesifik? Lalu tentu saja fokus kehidupan itu juga spesifik harusnya. Oke, mungkin kalian juga bertanya-tanya, terus apa sih 7 fokus kehidupan ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih 7 fokus kehidupan itu. Yang pertama itu ada ibadah. Ibadah adalah tujuan paling utama dan pertama yang menjadi alasan mengapa Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Kita harus mengabdi diri seutuhnya dalam ibadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Fokus hidup kita pertama adalah ibadah, dalam artian sesungguhnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Yang kedua itu ada bekerja. Misi kehidupan manusia di dunia ternyata untuk bekerja loh. Setelah kita beribadah dengan maksimal, bekerja harus dengan maksimal juga. Nah, itulah mengapa Allah sangat tidak menyukai orang yang tidak bekerja atau orang yang membalas-malasan, karena sesungguhnya dia sudah mengingkari fokus hidupnya atau tujuan penciptanya menciptakannya. Bekerja merupakan manifest untuk menciptakan dan mencapai sesuatu. Bekerja tidak hanya melihat dari hasil, namun bekerja adalah proses menikmati. Yang ketiga, selanjutnya itu adalah belajar. Fokus hidup manusia untuk belajar ini yang dimaksud belajar secara formal serta non-formal. Nah, belajar itu sejatinya proses yang tanpa mengenal berhenti atau secara berkesinambungan mencari ilmu pengetahuan yang dimana terus berkembang. Harus dilakukan secara ikhlas. Allah sangat tidak suka orang yang malas dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun itu penting dalam kehidupan kita, tidak terbatas dalam ilmu duniawi, tetapi juga ilmu agama. Selanjutnya, fokus hidup kita adalah meluangkan waktu bersama keluarga dan memiliki keluarga. Siapa sih yang gak mau punya keluarga? Nah, benar, ibadah yang paling penting itu ibadah ya. Ibadah yang paling penting memang ibadah. Belajar juga penting, bekerja juga penting. Nah, tapi punya keluarga itu juga penting. Membangun keakraban bersama keluarga itu juga tujuan dimana diciptakannya kita. Hal yang sering diabaikan oleh sebagian orang itu justru malah keluarga, khususnya para karyawan dan eksklusif yang sibuk dengan pekerjaannya. Ingat, harus ada porsi untuk keluarga yang harus disisihkan dalam hidup ini. Hidup perlu menjaga keseimbangan antara keluarga dan bekerja. Kantor atau perusahaan dimanapun Anda berada itu dapat mengganti Anda sewaktu-waktu ketika Anda sakit atau Anda mengalami suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kantor tidak akan bertanggung jawab, akan mengganti Anda dengan karyawan yang lain. Tapi keluarga akan merawat Anda, akan menjaga Anda selama sakit gitu. Kedudukan Anda di keluarga itu tidak akan mungkin digantikan siapapun. Nah, untuk itu manfaat waktu Anda bersama keluarga, karena ini juga merupakan tujuan hidup yang harus Anda lakukan. Sejauh apapun saudara pergi, maka akan rindu untuk pulang ke rumah juga. Kemudian
Fokus yang kelima itu ada bermasyarakat. Banyak orang hebat di kantor, namun tidak dianggap kedudukannya di masyarakat. Banyak orang yang dianggap kedudukannya di masyarakat, namun sesungguhnya hanya sebagai formalitas saja, mengingat dia punya jabatan di kantor atau di organisasi. Kita harus mulai sadar kalau fokus hidup sesungguhnya untuk bermasyarakat, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bukan hanya lingkungan kantor. Lingkungan kantor hanya sebagian dari lingkungan bermasyarakat kita sehari-hari. Kemudian ada olahraga atau kesehatan. Itu juga termasuk dalam fokus hidup yang harus kita lakukan. Buat apa kaya raya? Buat apa harta melimpah? Buat apa segalanya uang? Buat apa ini? Nah, kalaupun kita punya itu semua, namun tidak bisa makan daging, nggak bisa makan makanan favorit, nggak bisa jalan-jalan ke tempat favorit, itu kalau sakit. Kalau sakit tuh nggak bisa menikmati apa yang kita punya, walaupun itu semua tercukupi. Coba bayangkan kalau udah keburu meninggal, namun belum sempat merasakan nikmatnya makanan kesukaan, nikmatnya makanan yang belum pernah dinikmati, nah gak menyesal. Nah, agar kita bisa menikmati setiap makanan lezat dan melakukan aktivitas dengan baik, maka kita perlu menjaga kesehatan dengan olahraga. Olahraga merupakan dari bagian ibadah, yaitu merawat titipan Allah. Kemudian yang terakhir itu ada istirahat. Istirahat yang cukup itu penting. Sekuat apapun kita, tubuh tetap punya batas untuk beraktivitas. Biarkan tubuh Anda menikmati istirahatnya. Hanya ini bagian penting dari regenerasi sel-sel di tubuh kita. Berputarnya dunia siang dan malam ini menunjukkan bahwa selain tubuh harus beraktivitas, maka tubuh juga perlu diistirahatkan. Siang adalah waktu kita bekerja dan malam merupakan untuk istirahat. Ilmu kedokteran juga mengajarkan manusia dewasa setiap hari harus istirahat antara 7 sampai 9 jam per hari. Oke. Ingat bahwa kunci kehidupan adalah lakukan 7 hal tersebut secara proporsional dan tidak berlebihan. Hal ini karena suatu yang berlebihan tidak akan pernah membawa kebaikan. Jika 7 hal di atas bisa dilakukan dengan seimbang, maka kesuksesan yang Anda harapkan di bidang apapun itu akan bisa terwujud dengan baik dan terencana. Hidup Anda akan lebih bahagia, lebih bermanfaat, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Mungkin sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.